Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdayanti dengan NIM 22044111490, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasannya, yaitu topologi. Jadi, topologi adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dalam penyusunan jaringan, node, link, dan stasiun. Kemudian, jenis-jenis topologi. Topologi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama ada topologi bus, kedua topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Di sini saya akan menjelaskan 5 topologi ini. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Ini adalah kabel tunggal dari topologi bus. Jadi dia cuma memakai satu kabel tunggal untuk disambungkan ke komputer-komputer lain. Kelebihan dari topologi bus itu sendiri, yang pertama yaitu irit kabel. Kemudian yang kedua, instalisasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel, mudah untuk dikembangkan, kecepatan pengirim data yang tinggi, kemudian irit biaya karena irit kabel. Kemudian kekurangan dari topologi bus itu sendiri, yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Sulit melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas cukup padat. Kemudian yang terakhir, dari kelemahan topologi bus itu yaitu jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringannya pun akan mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu topologi star. Pengertian dari topologi star itu sendiri adalah topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing port station dihubungkan secara langsung ke server atau hub switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain. Hub switch itu sendiri berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub switch itu sendiri. Di sini adalah gambar contoh dari topologi star. Topologi star itu sendiri memiliki kelebihan topologi yaitu 1. Tingkat keamanan termasuk tinggi, kemudian tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Selanjutnya, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Akses kontrol tersebut, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, pengelolaan jaringan, kemudian paling fleksibel. Kemudian kelemahannya yaitu jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti boros dalam pemakaian kabel. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Selanjutnya, jaringan tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan switch dan lalu lintas padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang terakhir yaitu biaya jaringan lebih mahal dari
pada bus atau ring. Itu adalah pengertian dan penjelasan dari topologi star. Kemudian kita ke topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang alur datanya berbentuk cincin. Kita bisa lihat sendiri gambar dari topologi ring. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelahnya dan sebelumnya, atau dengan kata lain, setiap node terhubung ke node yang selanjutnya, kemudian node yang terakhir terhubung ke node yang pertama. Jadi dalam topologi tersebut tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan semua komputer bisa mempunyai dua sifat, yaitu sebagai klien dan server. Kemudian kelebihan dari topologi ring yaitu semua komputer mempunyai hak yang sama. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Jadi kita bisa menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam satu jaringan. Kemudian identifikasi kerusakan mudah karena sinyal dan data selalu bergerak lurus dan menganggap pengirim sebagai perangkat tujuan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari server. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Waktu yang mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaiannya, transmisinya, jaringan berada dalam jalur atau jalur satu arah. Kemudian dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena menggunakan penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel, dan dari segi efisiensi, tata letak rangkaian layout sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Di sini kita bisa lihat sendiri gambar dari topologi ring. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Jadi, topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh ke jaringan. Di sini kita bisa melihat contoh dari gambar dari topologi mesh itu sendiri. Jadi bentuk dari topologi mesh seperti ini. Kemudian jenis-jenis topologi mesh itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada topologi mesh Valley Connected. Topologi mesh Valley Connected mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Kemudian yang kedua yaitu topologi mesh Partial Connection. Pada topologi mesh jenis ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut, tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer saling berhubung. Kemudian yang terakhir yaitu topologi tree. Nah, jadi topologi tree adalah topologi gabungan antara sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi bertingkat pada sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Jadi topologi tree ini biasa juga disebut dengan topologi pohon karena bentuknya menyerupai pohon. Jadi ada bentuknya begini. Kemudian sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana pada topologi
topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau bisa disebut dengan tulang punggung. Di sini kelebihan dari topologi tree adalah mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Jadi di sini sangat mudah untuk mengembangkan jaringan. Kemudian yang kedua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang ketiga yaitu manajemen data yang baik. Itu adalah kelebihan dari topologi tree. Kemudian kekurangannya yaitu kinerja yang lambat, hubungan menjadi peran penting, kemudian menggunakan biaya yang banyak karena penggunaan banyak kabel dan hub. Kemudian yang terakhir yaitu jika komputer yang ada tingkat tinggi mengalami masalah. Nah, itu adalah penjelasan mengenai jenis-jenis dari topologi. Jadi kesimpulannya yaitu dalam perbandingan antara semua topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka topologi yang paling baik digunakan yaitu topologi start. Karena jika salah satu komputer down, tidak mempengaruhi yang lain, dan pelacakan kesalahan sangat cepat dan akses komputer lain lebih cepat dan mudah untuk diupdate. Sekian penjelasan mengenai topologi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.